ini syuting dan editing. Kira-kira kita teman-teman ini pernah nggak sih berpikir bahwa kalau ingin membuat video yang bagus ini mana sih yang lebih kita mau prioritaskan? Kita mau belajar syutingnya atau kita mau bagusin di editingnya? Ya. Nah, kalau saya sih ya dulu ya awal-awal saya masuk di dunia videografi, saya itu berpikir kalau video yang bagus dan keren itu jika saya ini bisa ngedit yang bagus, ya kan? Saya belajar editing, saya belajar efek-efek, karena saya berpikir ya banyak dari kita pun berpikir bisa nggak kita bikin video bagus? Oh, itu harus kita ini belajar editing yang bagus supaya kalau kelihatan keren, kalau kita itu edit secara keren dengan efek-efek, dengan filter, dengan berbagai macam animasi, nah itu baru video itu dikatakan keren. Kok ternyata itu tetap jelek ya? Nggak bagus, padahal saya udah edit secara bagus dengan efek yang keren, di grading, di segala macam, tapi menurut saya kok jelek. Nah, sebenarnya yang benar ini yang mana? Saya harus belajar editing atau saya ini harus belajar syuting? Sebagus apapun, sejago apapun kita ngedit, kalau footage kita artinya hasil video kita ini tidak bagus, ya tetap hasilnya tidak akan bagus. Nah, makanya di sini kita mau belajar tentang hal ini, sama-sama belajar ya. Pencahayaan atau exposure. Video ini bisa dikatakan bagus dan benar jika pencahayaannya ini tepat. Kita perlu belajar tentang exposure yang tepat. Yang berikutnya apa? Bukan hanya exposure, kita juga harus belajar tentang apa? Komposisi. Kalau komposisi tidak betul, naruhnya sembarangan, ya tidak enak dilihat juga, itu tidak bagus, ya kan? Nah, dua hal itu. Kemudian ada lagi kan yang pasti ada fokus, ya kan? Jika video nggak fokus, blur, ya pasti itu nggak bagus, ya kan? Nah, makanya sebelum syuting kita harus pastikan dulu fokusnya, ya. Fokusnya diatur supaya tepat. Kalau video kita sudah kelanjur syuting dan blur, ya harus diulang lagi, nggak bisa dipaksa dipakai kan? Karena nggak ada satu software editing pun yang bisa menajamkan lagi gambar yang fokus, ya. Itu. Berikutnya yaitu apalagi ya video yang bagus yaitu yang stabil dong ya. Kalau goyang ya kan itu ya bukan bagus tapi membuat pusing orang yang nonton ya kan. Handheld secara pakai tangan tanpa alat ya kita lebih aman ya kita menggunakan tripod atau ada juga sekarang banyak ya alat pendukung supaya tidak goyang, bisa pakai stabilizer dan sebagainya. Itu mudah sih karena kita banyak alat yang bisa mendukung supaya video itu bisa stabil. Ya, berikutnya baru kita setelah 4 hal tadi, exposure tepat, komposisi bagus, fokusnya oke, sudah stabil gambarnya, baru kita masuk di editingnya. Nah, editing ini kerjaannya tidak akan susah kalau sudah 4 hal di atas itu udah benar, ya kan? Nah, editing itu cuma di-cut, ya udah bagus. Nah, kalau yang di atas tadi nggak karuan, mau edit ini kerja keras, ya kan? Itu pun tidak bisa maksimal hasilnya, ya kan? Oke, jadi 5 hal ini yang penting harus kita pelajari, harus kita benarkan dulu baru kita ini bisa menghasilkan video yang keren, yang bagus, ya kan? Handheld secara pakai tangan tanpa alat, ya kita lebih aman ya kita menggunakan tripod atau ada juga sekarang banyak ya alat pendukung supaya tidak goyang, bisa pakai stabilizer dan sebagainya. Itu mudah sih karena kita banyak alat yang bisa mendukung supaya video itu bisa stabil. Ya, berikutnya baru kita setelah 4 hal tadi, exposure tepat, komposisi bagus, fokusnya oke, sudah stabil gambarnya, baru kita masuk di editingnya. Nah, editing ini kerjaannya tidak akan susah kalau sudah 4 hal di atas itu udah benar, ya kan? Nah, editing itu cuma di-cut, ya udah bagus. Nah, kalau yang di atas tadi nggak karuan, mau edit ini kerja keras, ya kan? Itu pun tidak bisa maksimal hasilnya, ya kan? Oke, jadi 5 hal ini yang penting harus kita pelajari, harus kita benarkan dulu baru kita ini bisa menghasilkan video yang keren, yang bagus, ya kan? Kemudian kamera movement, pergerakan kamera. Kemudian ada juga jenis-jenis shot,
yang harus kita kombinasikan dalam video. Supaya apa? Supaya video yang kita buat ini dinamis, tidak membosankan, enak dilihat, dan juga benar ya, tidak istilahnya di mata itu enak gitu kan, enggak yang tadi saya katakan kalau over atau under itu kan enggak enak dilihat ya. Nah, kelima hal ini kita akan pelajari terutama tentang exposure, komposisi, dan berbagai macam angle, movement, dan tipe-tipe shooting. Ya, oke. Ya, langsung saja kita mau belajar hal yang pertama. Ya, oke, hal yang pertama, ya, itu yang pertama kita masuk ya ini ya. Jadi jika kita footage kita, artinya hasil video kita ini benar ya sesuai dengan yang tadi itu. Kemudian komposisi kita pas, editing kita bagus, nah ini baru bisa menghasilkan video yang keren. Sebaliknya ya, kalau ya tadi kalau komposisi nggak tepat, semuanya nggak benar, mau diedit sebagus apapun dia nggak bisa keren video ini, ya kan? Oke, yang pertama ya kita langsung bahas saja supaya bisa langsung cepat dan nanti bisa bertanya di akhirnya. Yang pertama itu exposure, itu pencahayaan. Pencahayaan ini adalah dasar, pondasi dari sebuah video. Karena kalau pondasi sudah tidak tepat, mau dibagusin kayak apapun susah. Ya, di sini. Exposure itu apa sih kok kayaknya sulit ya? Nah, teman-teman, ini pasti yang di sini semua udah punya kamera kan, namanya belajar video, pasti punya kamera di rumah, ya kan? Entah itu kamera DSLR atau kamera mirrorless dan lain-lain sebagainya, ya. Atau mungkin yang belum kamera berencana ingin punya kamera dong karena mau belajar videografi. Nah, kalau soal itu nggak usah susah-susah ya. Ini di Sinar nih semua ada ya, disediakan semua jenis kamera, ada bisa tanya-tanya dulu sesuai dengan budget dan bisa langsung datang mau di websitenya, di IG-nya atau di tokonya ya. Itu semua kita punya kamera. Saya punya kamera ya. Nah itu di atas itu kan ada, itulah pengaturan exposure. Itu ada 1/200, ada f28, ada 200. Disitulah pengaturannya exposure ya. Speed dan ISO. Yang pertama kita pelajari, coba kita akan pelajari aperture. Ya kan? Apa sih aperture itu kok kayaknya sulit ya namanya. Oke, aperture itu kalau kita beli kamera atau kita beli lensa ini, nah ini kan selalu ada kan F-nya, satuannya F. Ada F2,8, itu ada F4, F5,6, F8, dan seterusnya. Nah, itu aperture ini adalah bukaan diafragma ya. Itu kan ada kelihatan kan? Bukaan itu ada yang besar, ada yang kecil. Semakin kecil itu 1,8 misalnya. Bukaan ini semakin besar, bukaannya di lensa ini semakin besar. Ya kan? Artinya kalau bukaannya ini besar, berarti cahaya yang masuk ke dalam sensor kan semakin banyak dong, karena bukaannya besar. Nah, itu kalau F-nya kecil. Semakin tinggi, sebaliknya jika F-nya ini besar, itu kan ada F16, F22, dan seterusnya, kita lihat bukaan semakin kecil. Nah, kalau bukaannya kecil, otomatis cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera itu kan semakin dikit, ya kan? Nah, itu aja kita pahami dulu. Video ini overexposure, terlalu terang. Ya kan, videonya terang ya kan. Terus apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat video ini mempunyai exposure yang tepat? Ya, yang saya lakukan adalah saya akan naikkan speed-nya. Ya, ini speed-nya saya naikkan. Oke, saya naikkan. Ini saya coba atur naikkan speed-nya, shutter speed-nya menjadi 200 seperti itu ya. Nah, baru saya akan mendapatkan exposure yang tepat. Nah, itu hubungannya ya. Ketika aperture kita atur, akan berpengaruh ke shutter speed. Jadi shutter speed kita naikkan. Ini akan menjadi sudah mendapatkan exposure yang tepat. Itu antara aperture dan shutter speed. Nah, saya akan coba lagi nih. Coba mengatur gimana kalau aperture ini saya buat tinggi. Ya kan? Artinya bukaannya semakin kecil. Oke, karena bukaan kecil, saya bilang tadi kan, cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera menjadi sedikit. Ya kan?
Oke, saya coba ini sekarang. Saya buat aperture-nya 15. Ya kan? Apa yang terjadi? Gambar saya under exposure. Nah, terus apa yang saya lakukan? Saya akan menurunkan shutter speed. Saya turunkan sampai saya menemukan yang tepat, ya, exposure yang tepat. Nah, ini yang terjadi jika aperture saya tinggikan, saya buka diafragma semakin kecil, ya kan? Aperture saya naikkan 15, gambar kita lihat gambar si bunga biru ini sama tajamnya dengan background. Nah, itu yang terjadi jika aperture kita buat tinggi, kita buka aperture-nya itu tinggi. Nah, ini ya kan background-nya kelihatan, si objek bunga biru itu jelas, sama-sama jelas, ya kan? Yang tadi kan blur ya, bokeh, karena aperture saya kecil. Nah, itu gampang-gampangan pengaturan aperture, ya kan? Jadi sebenarnya saya harus buat gimana sih aperture ini kecil atau besar? Nah, ya harus sesuai dengan apa yang mau kita buat. Kalau kita mau buat bokeh, ya kan, sekarang kan orang suka buat bokeh. Nah, itu kita atur aperture dulu kecil, ya kan, 1,8, 2,8 gitu. Kalau di kamera DSLR, kita buka lensanya itu kelihatan seperti gambar jendela dan seperti ada cermin. Nah, itulah yang disebut shutter, ya, jendela shutter. Namanya jendela kan, jadi jendela itu buka tutup gitu. Nah, jendela itu kalau ya di sini kan biasanya pengaturannya ada di sini. Nah, jendela ini buka tutup. Jika satuannya kalau shutter ini kan biasanya ada per detik ya. 1/8 berarti 1/8 detik. Artinya kan lambat ya, 1/8 detik. Terus ada 1/200 detik, artinya cepat. Jadi aperture ini gini. Jika aperture-nya ini rendah, 1/8 gitu ya, 1/6, 1/10, berarti kan jendela ini lambat bukanya. Kita analogikan gini, kalau jendela ini buka lambat, kan aperture ini sama, shutter speed ini sama, mengatur kan masuknya cahaya ini ke dalam sensor kamera. Nah, kalau bukanya ini lambat, otomatis ya kan cahaya yang masuk kan besar, semakin besar karena jendela bukanya lambat. Sebaliknya, kalau misal shutter speed ini saya atur tinggi, berarti kan cepat, 1/200 detik. Ya, cepet gitu doang. Itu berarti cahaya masuk ke dalam sensor kamera itu sedikit karena cepet buka jendelanya itu. Nah, gampang-gampangannya sih seperti itu, shutter ya kan? Ketika saya stop gambar si anak kecil ini, tetap jelas. Ya, tetap jelas, tetap freeze seperti ini kan, detail orangnya tetap ada dengan jelas. Ini dengan shutter tinggi. Lihat apa yang terjadi. Si anak kecil ini seperti membuat motion, seperti gerakannya itu jadi nggak detail ya. Seperti motion nih, seperti ya kayak buat film hantu-hantu itu cocok ya. Oke, jadi anak kecil ini motion blur ya. Nah, ini kalau shutter speed kita rendah. Nah, itu kan, jadi tampak motion blur air terjun ini. Nah, tentunya yang seperti itu kan kita perlu tripod ya kan? Tripod juga harus bagus supaya stabil ya. Nah, itu yang saya coba jelaskan gampang-gampangan tentang shutter speed. Shutter speed menyesuaikan terakhir, ini paling bontot ISO ini, setelannya paling bontot. Sedapat-dapat mungkin kita akan setel ISO ini 100. Ya kan? Kalau misalnya nggak sanggup nih 100 masih under, baru kita naikkan sedikit, kita naikkan sampai menemukan exposure yang tepat. Nah, kalau bisa pokoknya diusahakan serendah-rendahnya ISO ini karena ini kan berpengaruh kepada ketajaman gambar supaya tidak noise. Jadi kita nih mana sih sebenarnya yang harus kita prioritaskan? Aperture-nya kah? Atau shutternya kah? Atau ISO-nya kah? Yang mana? Nah, kalau menurut saya ya sesuai dengan kebutuhan kita supaya menemukan exposure yang tepat. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil video yang orang berlari atau misalnya gerakan-gerakan yang cepat olahraga seperti itu, apa yang harus kita atur?
ya kita atur speednya duluan, shutternya kan kita tinggi supaya kita mendapatkan gambar yang detail, yang freeze. Baru nanti Aperture akan mengikuti, membantu menyesuaikan supaya mendapat exposure yang tepat. Exposure ya kan? Itu. Ya kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak sulit-sulit saya jawab ya. Kalau yang sulit-sulit nanti saya jawab di WA group. Oke, silakan, silakan Pak. Pertanyaan yang pertama ini dari Bro Suprianto. Malam Kak, mau tanya, kapan atau momen bagaimana kita sebaiknya menggunakan setting kamera otomatis atau sebaliknya setting kamera manual? Terima kasih. Oke, Suprianto ya. Kalau saya sih, kalau mau men-setting kamera, jika kita ini mau membuat sebuah video yang khusus ya kan, yang dibutuhkan hal khusus, misalnya contoh tadi, saya mau membuat video bokeh. Nah ini kan khusus, kita mau menajamkan objek yang di depan, ya kan, kemudian blur yang di belakang. Nah ini kan permintaan khusus ini kan, yang tidak bisa dilakukan oleh auto kamera, ini nggak bisa. Nah berarti saya harus atur manual dong, ya kan? Atau misalnya, aduh saya mau membuat terjun seperti tadi ya, air terjun tuh biar kayak kapas tuh gimana gitu. Nah itu otomatis nggak bisa dikerjakan oleh autonya kamera, kita harus setting manual ya, gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan kita, kita mau membuat video khusus ya kan, yang dibutuhkan pengaturan khusus, itu harus kita setel manual karena auto nggak sanggup melakukan itu. Sekarang ini kan orang itu kayak lebih suka bikin bokeh karena film-film di Hollywood, film-film itu kan semua banyak pakai bokeh. Jadi orang tuh berlomba-lomba bikin bokeh. Kalau menurut saya bokeh itu ya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau memang video itu kita itu harus menuntut objek ini benar-benar harus menonjol dari background, ya kan? Kita setting bokeh. Tapi tidak semua itu harus bokeh sih menurut saya kan. Karena saya pernah juga ya ada orang membuat video semua dibikin backgroundnya itu bokeh gitu kan. Jadi tidak semua yang bokeh itu sinematik menurut saya. Ada hal-hal dalam video yang memang kadang-kadang harus detail gitu. Tapi apa sesuatu yang harus ditonjolkan dalam dibuat bokeh ya kan, seperti yang tadi ada hal yang objek ini harus benar-benar menonjol dari background. Nah itu baru benar harus dimanfaatkan, bokeh ini harus dipakai. Ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan exposure sini satu. Oke. Silakan bagus. Dari Sang Putu Putrawan, apakah exposure itu harus 0 atau bisa +1? Menurut saya sih harus 0 ya Pak Mul. Nanti mungkin ya yang secara mendetail kita akan bahas nanti ya Pak Mul ya, karena ini kan kita hanya belajar dasar-dasar exposure, nanti mungkin belakangan kita akan bisa jelaskan lagi yang ini. Kalau saya sih menurut saya setting 0. Oke, baik. Ya Pak Lanjut Mul. dulu silakan. Itu dulu ya. Kita bisa menyelesaikan dulu. Kalau misalnya sampai waktunya mungkin habis, kita belum bisa menjawab pertanyaan, nanti ada WA group yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya. Video kita udah bagus, exposure-nya udah tepat. Oke. Tepat semuanya. Gambar udah bagus. Tidak under, tidak over ya. Kalau under kan terlalu gelap, noise. Kalau over terlalu terang dan muka ini mengkilat dan tidak bagus ya kan. Tapi semua udah bagus nih. Tapi apa cukup itu? Ya, tentu tidak. Karena video yang bagus kita harus tahu meletakkan subjek di mana, objek di mana ya. Itu namanya komposisi. Saat ini kita belajar dulu ya komposisi. Komposisi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah saat kita memvideokan sebuah objek seperti ini ya, kita harus ingat harus ada headroom. Headroom itu apa? Ruang antara kepala kita dengan frame atas. Ini harus cukup. Ruang ini harus cukup. Karena
Ini baru enak dilihat, ya kan? Kalau terlalu banyak headroom ini lebih, nah seperti ini terlalu banyak headroom, too much headroom ya. Ini tidak enak, seperti objek ini seperti tenggelam ya. Ini dilihat pun tidak enak. Ini kok orang kayak tenggelam gitu kan? Itu headroom tuh harus pas ya. Ada lagi seperti ini ya. Nah, sampai mentok di kepala. Ada beberapa saya lihat seperti ini kan. Ini kayaknya udah pas ini, tapi enggak terlalu kecil headroom ini juga enggak enak dilihat. Jadi komposisi ini tidak tepat kalau terlalu full sampai mentok ke atas atau terlalu rendah. Itu terlalu kecil headroom dan juga terlalu luas headroom. Yang pas seperti tadi, yang pertama itu kira-kira beri jarak, kembali yang pertama ya, oke. Kira-kira beri jarak ya, kurang lebih lah ya. Itu ada jarak yang pas. Headroom itu biar bisa menciptakan komposisi yang pas dan enak dilihat. Itu pertama. Berikutnya Anda setelah headroom itu ada dinamakan walking room. Ketika kita memvideokan seseorang yang berjalan ya atau berlari gitu ya ke sana ke sini, jangan lupa atur jarak walking room ini. Walking space namanya. Jangan orang ini sudah ada di ujung sana. Kalau objek ini sudah ada di ujung, itu seperti kesannya objek ini kayak nabrak tembok gitu ya, nabrak frame-nya ini. Itu nggak enak dilihat. Ya, itu walking room ya. Jangan kasih jarak. Jika orang berjalan ke sana itu harus ada jarak, dinamakan jarak walking room. Supaya menciptakan komposisi yang enak dilihat dan pas ya. Berikutnya itu ada namanya hampir sama. Ini namanya nose room. Kita misalnya memvideokan seseorang ini sedang hadap ke samping. Kasih jarak antara hidung si objek ini dengan frame di depannya. Harus ada jarak yang pas supaya enak dilihat. Ya kan? Kalau objek ini ke sana seperti objek ini ya nabrak tembok, itu sangat coba aja nanti ya. Nggak enak dilihat, itu nggak pas gitu kan. Nah, nose room ini penting ya, perhatikan ketika memvideokan video yang seperti medium atau close up seperti itu. Itu nose room. Berikutnya ada lagi, nah ini pemotongan frame pada objek manusia. Nah, saat kita memotong objek manusia ya kan, istilahnya pas berdiri seperti itu, seperti ada pembicara atau misalnya seminar atau apa yang seperti itu, usahakan ketika kita memotong subjek ini ya manusia, ini usahakan memotong itu jangan memotong di persendian, seperti persendian di atas ya di tangan atau di lutut, betis itu di lutut, di bawahnya lagi seperti di atas sepatu, jangan memotong di situ. Itu kesan seperti orang ini kepotong seperti itu, seperti salah gitu kan. Sebaiknya upayakan jika mau memotong subjek ini, mau membuat medium, membuat close up, itu upayakan kita motong di pertengahan antara persendian. Misal itu kan yang di situ ini antara persendian di atasnya tungkai itu dengan lutut di situ. Dan juga misalnya yang agak medium lagi itu usahakan memotong di antara pinggang dan lutut di pertengahan persendian. Dan juga misalnya agak medium close up lagi, usahakan memotongnya jangan di sini, di mana namanya? Di persendian tangan. Usahakan memotong itu di pertengahan antara persendian tangan dan siku. Itu supaya menampilkan gambar kita ini dinamis dan enak dilihat. Tidak kepotong, ya kan? Itu enak dilihat. Nah, ini pemotongan yang salah seperti ini. Di next-nya ini ya, itu ada pemotongan video. Nah, kita motong di sini. Ini orang ini sepotong di lutut, di persendian. Kalau kita motong di persendian bawah tungkai itu seperti gambar kita ini kepotong, ya kan? Nanti coba aja bikin video seperti itu seperti gambar kita ini kepotong bawahnya, ya. Tidak enak, tidak seperti nggak memang disetting seperti itu, kayak kepotong bawahnya gitu kan. Nah, itu pemotongan frame pada subjek manusia. Itu harus diperhatikan potongan-potongannya frame itu supaya gambar kita enak dilihat ya. Itu kemudian nah, ini yang rule of third. Ini teman-teman yang udah fotografi jago-jago nih ya, fotografi itu sudah biasa hafal dengan rule of third ini kan. Nah, video pun harus menerapkan rule of third ini. Apa sih rule of third ini ya? Ini rule of third nih. Frame kita di video itu kita bagi menjadi 3 bagian, vertikal dan horizontal. Nah,
Kemudian di tengah-tengah pertemuan antara garis vertikal dan horizontal itu ada pertemuan kan, pertemuan titik-titik merah itu pertemuan antara garis horizontal dan vertikal. Nah, upayakan kita ini menaruh objek ini di antara pertemuan dua titik garis ini, ya kan? Rule of third ini apa sih dulu ya? Dulu ini awal-awalnya dulu ya, zaman dulu. Rule of third ini dipakai oleh para pelukis zaman dulu. Ketika mereka ini melukis, mau menaruh sebuah objek di atas lukisannya itu. Mereka memakai rumus ini, rule of third. Jadi lukisan-lukisan itu ketika mau menggambar objek, mereka bingkai dulu menjadi tiga bagian dan menaruhlah si pelukis ini objeknya di antara pertemuan garis vertikal dan horizontal itu. Nah, ini contohnya ya kan? Objek kita letakkan di antara pertemuan garis vertikal dan horizontal ini. Daripada kita letakkan di tengah, ini akan lebih dinamis, lebih enak dilihat ketika kita letakkan di samping ini, di pas pertemuan garis vertikal dan horizontal ini. Ini salah, ya. Garis pantai ini juga harus diletakkan di rule of third ini, garis horizontal. Nah, kita lihat yang satunya ini berikutnya. Nah, seperti ini. Kalau bisa, kalau memang ada garis, ya kan, di landscape ini ada garis, kita waktu syuting pantai, syuting apa namanya, bukit, seperti itu, usahakan garis ini juga berada di garis rule of third ini, ya, supaya video ini enak dilihat, ya, bagus gitu kan, nampaknya gitu. Nah, itu tentang rule of third, ya. Itu sangat penting komposisi ini untuk sebuah video yang bagus dan enak dilihat. Namanya leading. Ya, ini untuk rule of third ya. Dari kita kan mungkin bingung kan gimana nih naruhnya nih kayak gimana baginya. Nah, di kamera kan sudah ada settingannya ya. Kita setting di mana pengaturan, kemudian ada grid display itu. Nah, akan muncul rule of third ini di situ. Jadi waktu kita syuting langsung aja kita pasang supaya waktu memvideokan kita bisa langsung menaruh objek di posisi rule of third ini. Ya, berikutnya langsung saya ke satu lagi komposisi namanya leading line. Memang agak jarang, tapi ini sangat bagus juga kita pakai. Leading line itu apa sih? Leading line itu adalah sebuah garis-garis, sebenarnya garis imajiner, imajinasi. Biasanya ada, nah seperti ini ya. Ketika kita mau memvideokan sebuah objek ya, upayakan kalau memang ada garis-garis garis-garis yang bisa membantu mengarahkan kita kepada objek. Nah, misalnya ini, ada garis kan di next-nya ini. Next, satu lagi, oke. Nah, kita kan ada seperti ini ya, garis tembok, garis teralis, itu membentuk sebuah garis. Mata kita ini mudah mengikuti garis. Ketika ada garis, mata kita ini bisa langsung mengikuti. Jadi, waktu kita memvideokan sebuah objek, kita upayakan cari garis-garis yang menuju ke objek ini. Jadi mata ini langsung fokus kepada objeknya. Tidak fokus kepada yang lain gitu. Ini kebetulan gambar close up. Kalau ada gambar yang wide misalnya, next-nya ini, nah seperti itu. Ini kan ada garis itu kan di atas. Nah, banyak garis-garis imajiner ini kita temui di jalan, ya kan? Seperti ini ya. Objek ini kan ada leading line. Coba perhatikan di jalan itu membentuk leading line. Nah, ya kan? Bentuk leading line. Nah, jadi upayakan kita mau cari leading line ini supaya mengarahkan mata si penonton ini langsung ke objek yang kita mau tuju. Jadi kita tuh nggak langsung lihat kiri, ini yang kanannya ada apa. Langsung kita akan menuju karena mata kita sudah otomatis akan mengikuti garis-garis imajiner ini kepada objeknya itu. Nah, itu apa namanya leading line fungsinya. Memang jarang digunakan, akan tetapi sangat penting jika kita mau memfokuskan objek yang kita syuting ini. Berikutnya ya, setelah komposisi. Nah, tadi kan saya bahaskan tadi antara exposure dan komposisi itu adalah hal yang penting dalam video. Nah, apakah cukup itu? Oke. Kalau kita bisa komposisi yang tepat, kita bisa men-set exposure secara tepat, kita sudah bisa menghasilkan video yang bagus. Pasti, ya kan? Exposure tepat, gambarnya bagus, ya kan? Kemudian komposisi ini tepat, ya kan? Itu gambar kita udah pasti video kita bagus.
Ya, tapi video bagus ini kan belum tentu menarik. Ya, bagus sih videonya, nggak ada kesalahan. Tapi apakah video kita menarik? Sedangkan di luar sana ya, kalau kita lihat YouTube, lihat mana, semua video menarik-menarik. Kalau video kita membosankan, misalnya kita syuting orang, ya udah diam aja di situ, kemudian yang satu diam aja, semua statis, diam. Kan lama-lama bosan kan orang. Dan jangan lupa, ketika kita mau membuat video, kita ini ingin menyampaikan sebuah pesan, ya. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan, harus didukung dong dengan beberapa yang tadi saya bilang, kamera movement, angle dan lain-lain, supaya gambar kita ini semakin kuat, ya. Nah, yang pertama ini kita coba bahas kamera movement. Oke, kamera movement. Kamera movement ini ada banyak ya macamnya. Saya bahas tidak semua, hanya untuk kita yang basic gini ya. Oke, yang pertama adalah panning ya. Semua udah tahu panning ya. Seperti di sini kan ada tentu saja harus memakai tripod ya. Nah, panning ini adalah sepergerakan kamera dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan seperti ini. Panning ya. Kamera. Posisi kamera tetap di asnya. Ini namanya pan right. Ya. Kemudian ke sini namanya pan left. Panning, pergerakan kamera dari kiri ke kanan di mana kamera tetap berada di posisi di senternya, di asnya. Nah, itu panning. Kemudian ada juga yang namanya tilting. Apa itu tilting? Hampir sama dengan panning. Tilting itu seperti ini. Ini namanya tilt down, ya, menunduk, kamera menunduk. Kemudian ini namanya tilt up, kamera mendongak. Nah, ini tilting ya, menunduk. Ini tilt down, kemudian ini tilt up. Ya, itu pergerakan tilting. Berikutnya ada lagi apa? Tracking. Tracking ini pergerakan kamera mendekati objek, tetapi kameranya yang bergerak, ya. Ada track in, maju, kamera maju, kemudian ada track out, kamera mundur, itu tracking. Berikutnya ada juga gerakan kamera lagi grabbing. Grabbing ini kepiting ya. Itu pergerakan kamera menyamping kiri, menyamping kanan, ya, mengikuti objek yang bergerak di depannya. Misalnya ke kiri berarti grab left, kemudian ke kanan grab right. Itu grabbing. Nanti saya akan berikan contoh-contoh di belakang tentang pergerakan ini. Kemudian ada juga gerakan namanya pedestal. Nah, pedestal itu hampir sama, tetap pergerakan kamera ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, akan tetapi kini kameranya yang bergerak. Kalau tadi tilting kan kamera berada dalam posisi asnya. Kalau ini kamera yang bergerak, pad up dan pad down, ya. Sering digunakan kan ini untuk sebuah objek supaya benar-benar bergerak dari atas bawah. Nanti saya kasih contoh di belakang. Kemudian ada lagi, apa lagi? Arc. Arc ini pergerakan kamera mengitari objek. Objeknya di tengah, kamera memutar kadang 180, kadang 380. Ini untuk membuat video ini benar-benar dinamis ya, atraktif gitu kan. Itu arc. Nanti saya kasih contoh videonya ya. Kamera ini mengitari objek. Ya. Kemudian ada lagi apa? Follow. Follow itu pergerakan kamera mengikuti objek, berjalan mengikuti objek. Ya, objeknya maju, kamera mengikuti, follow. Sebaliknya ada juga lead. Lead itu bersama dengan follow, tetapi dia mengikuti objek berjalan maju ke depan, sedangkan kamera ini di depannya objek dan mengikuti objek maju. Itu namanya lead. Berikutnya ada lagi crane ya. Crane itu pergerakan dari kamera menggunakan sebuah alat seperti jeep crane ya, untuk pengambilan dari atas. Untuk basic kita mungkin tidak menggunakan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah zoom. Zoom itu ada zoom in, zoom out ya di kamera sini. Tetapi saya ini lakukan paling terakhir karena sebenarnya ini
Bukan pergerakan kamera, tetapi pergerakan lensa yang maju mundur ya, zoom in, zoom out. Saya rasa teman-teman kan udah sering menggunakan ya. Itulah pergerakan-pergerakan dari kamera movement ya. Kita harus mengkombinasikan pergerakan ini dalam video kita. Jangan video cuma diam aja. Sesekali kita harus mengkombinasikan supaya kita menghasilkan video yang dinamis dan atraktif ya. Enak dilihat. Ya, tidak membosankan. Oke, itu pergerakan kamera. Angle, ya, ini pasti udah sering kan? Angle-nya gimana gitu kan? Kalau kita syuting angle dari sana, dari sini gitu. Itu udah biasa, kamera angle. Kamera angle ini juga ada beberapa macam yang juga bisa kita harus kombinasikan dalam video kita supaya itu tadi, supaya video benar-benar atraktif dan dinamis ya. Oke, yang pertama kalau kamera angle itu ada namanya eye level. Eye level ini posisi kamera itu berada sejajar dengan mata si objek ya. Terutama jika kita tuh melakukan interview gitu, teman-teman melakukan interview, kalau bisa mata ini harus sejajar, lensa ini dengan mata si subjek ini itu sejajar. Ini menimbulkan, dia tidak menimbulkan kesan apa-apa yang ditonjolkan, nggak ada. Cuman ini lebih untuk interview ini cocok kan, karena kesannya itu normal gitu, tidak memberikan kesan atau emosi secara khusus, ya kan? Nah itu eye level. Kalau low angle ini kamera di bawah, berada di bawah dari mata subjek, ya. Jadi otomatis kamera harus dilakukan secara tilt down, tilt up. Ya, nah seperti ini. Lagi pergerakan berikutnya, level kamera angle berikutnya adalah high angle. Oke, high angle ini kamera berada di atas subjek, di atas objek kita itu kamera berada di atasnya. Jadi otomatis kamera kita posisinya apa? Tilt down, ya seperti ini, tilt down. Oke. Ada lagi bird eye ya, bird eye ini ya dibilang bird eye mata burung ya. Berarti ini angle kamera yang diambil dari atas, biasanya pakai drone kayak gitu, seperti view dari burung ya, seolah-olah dari atas. Itu biasanya objek-objek yang tampak itu kecil dan tidak kelihatan ya, hanya melihatkan suasana itu di frame tersebut. Itu bird eye. Kemudian ada lagi frog eye ya. Kalau pernah mendengar frog eye, ini saya ambil dari video, itu posisi kamera itu berada, ya namanya juga frog eye ya, mata kodok ya. Jadi posisi kamera itu berada di sama dasarnya berada di dasar sejajar dengan objek yang kita ya. Biasanya ya seperti ini, menampilkan kaki yang sedang berjalan, atau ya biasanya orang berjalan diambil dari frog eye ini supaya kakinya, tapak kakinya itu diekspos gitu. Itu frog eye ya. Angle kamera ya, bird eye itu posisi kamera di atas objek, kemudian high angle posisi kamera ada lebih tinggi dari mata objek, kemudian eye level itu setara dengan mata objek, dan low angle tentu berada di bawah mata objek, dan frog eye itu berada di dasar, sama dasar dengan posisi objek. Ya, itu jenis-jenis kamera angle yang sangat penting kita pakai di dalam kombinasi video kita ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Lanjut lagi, mungkin ini yang terakhir ya. Ini types of shots, artinya tipe-tipe, banyak jenis tipe shooting ya, banyak jenis. Itu bisa juga kita harus kombinasikan juga dalam video kita, seperti yang dipakai untuk memvideokan biasanya detail dari subjek, misalnya mata, close up, biasanya hanya mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Berikutnya ada lagi big close up. Big close up ini yaitu gambar biasanya dipakai full kepala ya, full kepalanya, pengambilan gambar pada area kepala dari rambut ini
sampai pada dagu itu. Close up ya, close up seperti ini. Yang paling umum digunakan itu pengambilan gambar dari dekat bahu sini sampai kepada atas kepala ya. Itu close up yang paling sering umum digunakan. Dan ada lagi medium close up ya. Pengambilan gambar dari bagian dada sampai kepala. Ya. Seperti ini, medium close up. Biasa seperti ini dipakai juga untuk wawancara ya, sama seperti yang berikutnya nanti. Ini medium close up, pengambilan gambar dari bagian dada sampai ke atas kepala. Ada lagi medium shot ya. Medium shot ini ya, ini dan sebelumnya sering dipakai orang interview ya. Medium shot ini pengambilan gambar dari pinggang sampai dengan kepala ya. Ini. Selanjutnya ada full shot. Medium long shot atau orang bilang juga kadang knee shot ya. Kemudian ada juga full shot. Nah, seperti ini contoh. Full shot ini pengambilan gambar full dari atas kepala sampai ke kaki. Seluruh badan semua tampak ya. Ini full shot. Kemudian ada lagi berikutnya long shot. Long shot ini pengambilan gambar dari jarak jauh, agak jauh ya kan supaya terlihat. Ya kan, orang ini berada di mana sih gitu. Ketika kita mau menampilkan orang yang supaya tahu posisi orang ini dan di mana, kita pakai long shot. Berikutnya ada juga extreme long shot ya. Ya, ini dipakai ketika kita mau menunjukkan juga kejadian secara utuh. Orang ini sedang berada di lokasi yang kita juga mau tonjolkan lokasinya. Itu extreme long shot seperti ini gambar ya. Semua lokasi terlihat ya. Itu terus ada lagi jenis yang lain, ini ketika orang kita syuting sebuah percakapan ya, pembicaraan, kita namakan over shoulder shot. Jadi kamera berada di punggung lawan bicara, jadi supaya seolah-olah lawan kita ini berhadapan dengan lawan bicara. Itu over shoulder shot ya, dipakai biasa untuk dialog-dialog ya. Itu macam-macam dari shot ya, tipe-tipe dari shot. Sangat penting jika kita kombinasikan. Misalnya ketika orang duduk kita pakai medium shot, kemudian ketika kita mau ketika kita pindah kamera kita pakai dengan tipe shot yang lain gitu ya. Mungkin ketika ekspresi orang mendalam kita pakai close up gitu. Itu sangat bagus membuat video kita benar-benar dinamis, atraktif dan tidak membosankan ya. Itu sih tipe-tipe dari shot. Kemudian yang jelas ya kan, kalau kita sudah belajar tadi 5 hal itu, yang paling penting lagi apa? Yang paling penting lagi ya, kita harus didukung oleh alat-alat ya kan. Ketika tidak tadi contohnya kita mau syuting apa, speed yang rendah, kita perlu tripod ya. Misalnya tadi kita mau ambil video yang bokeh seperti tadi ditanyakan oleh Bapak Iken tadi ya, itu kita perlu lensa yang mendukung, yang f-nya kecil ya kan. Kalau f-nya besar kan tidak bisa bentuk bokeh, otomatis kita perlu lensa gitu. Kemudian apalagi tentunya kita juga perlu apa ya, kalau misalnya ruangan tidak terlalu gelap, kita bisa bantu mungkin dengan misalnya seperti ini, LED light. Nah, kalau misalnya kita mau interview atau apa, ruangan tidak mendukung, sudah diatur shutter speed-nya, aperture-nya, ISO-nya, tapi tetap kurang ini, exposure ini kurang pas, ini masih gelap. Kita bantu dengan LED LED semacam ini. Kemudian ya, jadi kalau misalnya masalah perlengkapan sih kita pasti ya, kita harus didukung dengan perlengkapan supaya menghasilkan video yang bagus. Tapi untuk perlengkapan sih sebenarnya saya nggak bisa sebutkan banyak karena ini semua Anda bisa dilihat-lihat sih di Instagramnya Sinar Foto ya, itu semua ada seperti ini ya, SD card dan macam-macam. Mic juga, kalau kita untuk interview kita kan perlu ya suara audionya yang bagus, kita perlu menggunakan mic seperti ini, seperti yang saya pakai ini ya. Ini juga perlu mic seperti ini, atau misalnya perlu wireless mic dan lain-lain ya. Bisa sih dilihat-lihat di Instagram Sinar atau website, atau bisa langsung di tokonya, kita bisa tanya-tanya dulu mana yang cocok gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
tentang dasar ya, dasar-dasar videografi. Ya, itu saja mungkin Oke, kira-kira ada yang mau oke. ditanya. Siap, terima kasih Mary. Kita lanjut ya, sekarang langsung daftar pertanyaannya sudah panjang ini. Aduh, Oke, pertanyaan yang pertama, yang lanjut tadi adalah dari Gana Putra. Sekarang Kak mau nanya, kalau ngambil video lebih baik pakai lensa manual atau autofocus? Terima kasih. Dari Gana Putra. kalau mengambil video pakai lensa manual atau autofocus? Ya, menurut saya itu sih Pak Mul, seperti yang saya bilang di atas, tingkat kebutuhan kita itu dalam video yang ingin kita apa namanya video yang ingin kita ambil itu kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ada kebutuhan khusus dari video, kita ingin membuat video yang khusus ya, seperti tadi saya contohkan yang perlu misalnya speednya harus apa namanya misalnya tadi harus membuat video yang bokeh gitu kan, kita harus menggunakan manual kan supaya kita bisa mengatur F-nya itu serendah apa gitu. Jadi ini saya rasa sih tergantung kita ini video kita ini ada kebutuhan khusus nggak yang ingin kita dapat dari video tersebut gitu. Kalau misalnya video hanya liputan biasa gitu kan, liputan yang tidak membentukkan kebutuhan yang khusus dari video ini, ya saya rasa apa namanya auto juga masih oke gitu. Tapi jika kebutuhan ini khusus dari yang kita harapkan khusus dari video yang akan kita ambil ini, ya tentu saja harus yang manual supaya kita bisa men-setting sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Itu sih Pak Mul mungkin bisa menjawab atau tidak. Kalau memang kurang jelas, nanti ada WA group tuh bisa ditanya lebih detail ya, karena saya Iya, mungkin nggak tahu apa yang dimaksud oleh ini bro yang bertanya ini. oke. Itu ya, Siap, itu sih. baik. Kalau gitu kita Ya. lanjut pertanyaan dari Isa Christine. Kalau kita pakai settingan shutter speed auto, terus FPS main di 60, apakah dia akan otomatis menggunakan sensitivity minimum 1/60? Bagaimana caranya supaya minimum di 1/120? Shutter speed-nya auto gitu ya Pak ya? Betul, shutter speed-nya auto, FPS-nya 60 frame per second. FPS-nya 60 frame per second. Apakah dia akan Kalau otomatis? misalnya kita membutuhkan, kenapa Pak Mul? Dia pertanyaan adalah Kalau misalnya kita membutuhkan, pertanyaannya adalah apakah dia akan otomatis menggunakan sensitivity minimum 1/60? apakah akan menggunakan sensitivity minimum yang 1/60 itu? Mm-mm. Oh, saya rasa sih enggak ya. Saya rasa enggak sih Pak. Kalau misalnya kita itu perlu apa namanya butuh yang kita itu harus ngatur speednya, lebih baik kita atur manual menurut saya. Hmm. Karena Iya, dia kayaknya nggak masuk, nggak maksudnya nggak mengikuti dia. tidak ada kepastian langsung otomatis dia jadi Iya, 1/60 ya. iya. Jadi lebih baik sih menurut saya kalau memang perlu secara khusus dibutuhkan speed ya, maksudnya efek yang ditimbulkan oleh speed, ya lebih baik kita ini lebih baik sih menurut saya atur secara manual saja. Itu akan lebih bisa kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang kita mau gitu. Oke, Kayak saya sih seperti itu Pak. Mungkin nanti kalau kurang detail tolong di ini ya. Maksudnya saya mungkin karena nggak tahu secara lebih jelasnya di WA tuh mungkin bisa boleh. detailnya seperti apa gitu ya, biar bisa dijabarkan gitu. Gitu. Baik. Terima kasih. Sip. Pertanyaan berikutnya dari Agus Narimawan. Malam Mbak, boleh share tipis-tipis share tipis-tipis, share tips-tips, sorry, maaf. Malam Mbak, boleh Sertifikat. share tips-tips mengurangi atau menghindari flicker? Flicker pada apa nih Pak ya biasanya maksudnya? Flickernya mungkin Pak Agus Narimawan boleh diaktifkan, bisa bertanya langsung sehingga Pak Agus mungkin mau bertanya langsung, bisa ini, apa namanya, belum kesempatan ditanyakan ini. Silakan di-unmute Pak Agus Narimawan. Silakan Pak Agus. Malam.
Suaranya kecil, Pak Agus. Halo. Ya, malam silakan Pak Agus. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Ini kan saya sering shoot biasanya ya. Di venue-venue yang make LED yang agak-agak murah ya, sorry. Biasanya flicker dia di belakangnya itu loh. Kedip-kedip ya, dulu, ya, Mbak. ya. Oke, saya tahu Pak. Itu Biasanya, ya. Oke. ya Jadi waktu settingannya kan biasa. Ya. Silakan. Oke, jadi biasa terjadi ketika kita syuting acara conference gitu, LED pasti akan flicker. Nah itu Pak, itu diatur di speednya. Bapak setting speednya itu, ya itu biasanya saya terjadi itu di speednya. Speednya itu yang kita atur karena sesuai dengan biasanya memang ada flicker itu karena ketemu ketemu dengan Hertz dari layar LED-nya. LED-nya itu karena ketemu dengan itu yang perlu disetting Bapak speednya coba atur dinaikkan atau gitu, itu pasti akan ketemu hilang flickernya. Saya beberapa kali mengalami ketika syuting LCD pasti akan beberapa ketemu flicker, itu Bapak atur speednya itu pasti akan ketemu di titik flicker itu udah hilang. Saya beberapa kali memang ngalamin ketemu antara kamera ini dengan pixelnya LED itu pasti akan membentuk flicker. Jadi Bapak pasti atur di speednya. Coba ya, nanti atur speednya pasti akan ketemu di titik di mana flicker itu sudah hilang. Saya soalnya beberapa kali juga mengalami hal yang sama. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Gandhi Maheswara. Ini pertanyaan beratnya nih. Mau tanya, apakah segitiga exposure mempengaruhi post pro dalam proses color grading? Iya, betul. Jadi apa Pak tadi? Apakah pengaruh dari exposure? Segitiga exposure akan mempengaruhi post pro dalam proses color grading. Pasti. Ya, pasti Pak. Ketika exposure kita ini tidak pas ya, contohlah ketika exposure kita ini over ya, ketika kita videokan manusia ya, objek orang ya, itu ketika over ya, kita ini mau misalnya nih, saya beberapa kali juga ada video, saya kan editor ya, video editor, beberapa kali saya ini disuruh mengedit video dari klien gitu. Nah, ketika footage-nya ini exposure-nya tidak tepat, kebanyakan misalnya contoh nih over, ya kan? Ketika kita color grading, itu sudah pasti dia tidak akan bisa pas, ya. Otomatis kita akan turunkan dulu exposure-nya, kemudian kita akan shadow-nya dan lain-lain kita itu sudah pasti sangat dipengaruhi. Karena jika exposure kita ini nggak benar ya, over atau under, color grading itu sangat berpengaruh. Jadi tidak akan bisa didapatkan color grading yang pas ketika exposure kita ini tidak tepat ya. Atau misalnya under, gambar under pun ya kan, kita coba naikkan dulu nih exposure-nya. Sudah bisa lebih terang gitu. Akan tetapi di bagian-bagian yang gelap ini dia itu akan timbul noise parah. Ketika kita color grading itu tidak akan, maksudnya tidak akan perfect, tidak akan sesuai dengan setapan aslinya dari color grading ini. Itu sangat berhubungan exposure dengan color grading. Sebagus apapun kita bisa mengcolor grading video, ketika exposure kita ini tidak di posisi yang tepat ya, itu tidak akan bisa bagus. Itu saya berapa kali sudah mengalami hal seperti ini. Jadi ketika si klien menyodorkan video yang sudah over, saya sudah bilang pasti, ini saya tidak bisa berjanji membuat editing video yang bagus karena dari footage pun ini sudah tidak benar posisi setapan exposure ini. Gitu. Itu Pak Mul pasti berhubungan sangat erat. Ya, oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Kalau kurang puas nanti. Siap. Dari Sang Putu Putrawan, kalau komposisi orang dengan benda, misalnya makanan,
apakah ada perlakuan yang berbeda, khususnya untuk food videography? Apanya nih Pak, perlakuan maksudnya berhubungan dengan movement atau berhubungan dengan komposisi? Oke, baik. Mungkin Sang Putu Putrawan boleh diaktifkan mic-nya, sehingga bisa bertanya langsung ke Bu Mary. Sang Putu Putrawan, silahkan. Oke. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Ini malam. kan kalau video dan foto itu kan untuk komposisi kan hampir sama ya. Hampir Apakah sama di ya. untuk orang dan benda, misalkan produk atau apapun itu, apakah perlakuannya sama atau berbeda dari segi komposisinya? Jadi untuk menonjolkan kalau di food itu kan ke produknya, kalau di manusia kan ke objek orangnya, itu apakah ada perbedaan perlakuannya gitu? Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang memang diperlakukan sama ya, beberapa komposisi. Tetapi kalau misalnya masalah food kan tidak ada seperti tadi objek kan ada pemotongan dan lain-lain. Kalau makanan kan tidak ada ya. Tetapi kalau komposisi, karena kalau food fotografi, videografi ini kan kadang lebih menonjolkan artistiknya kan ya. Jadi memang di beberapa momen tertentu dia itu mengesampingkan komposisi karena menonjolkan artistik. Contohnya ini misalnya tentang komposisi tadi yang rule of third itu kan. Tidak semua video food videografi itu menganut paham rule of third karena dia ini lebih menonjolkan yang difoto ya divideokan ini makanan karena dia lebih mengedepankan art kan ya. Jadi kayak banyak dekorasi di sampingnya gitu. Tetapi banyak juga sih tertentu rule of third ini tetap dipakai gitu. Tetapi karena ini bukan objek orang dan juga bukan istilahnya tadi kan ada ya benda kayak gitu, itu mengedepankan rule of third. Banyak sih pemakai, saya sering melihat video fotografi food videografi itu mereka tidak pakai komposisi yang seharusnya kita pakai untuk human object ini ya. Contoh tadi pemotongan, contoh tadi pemotongan subjek dan objek, kemudian ya kan beda kan ya. Tetapi lebih sering food videografi ini tidak memakai komposisi yang sama dengan manusia ini, tentang objek manusia ini lebih sering saya gunakan kan. Saya sering melihat juga di di YouTube itu videografi itu mereka sering mengedepankan artistiknya ya kan, dengan close up full gitu kan itu, dan juga menata dekorasinya ini dia tidak memakai komposisi komposisi video yang untuk human object ini sering kali dipakai itu. Tetapi jika saat misalnya menonjolkan satu objek makanan kan, misalnya kayak di McDonald itu kan ada burger itu, dia tetap pakai, saya lihat dia tetap pakai rule of third itu, dia taruh objek di titik pertemuan vertikal dan horizontal ini, kemudian di sampingnya blur seperti itu. Tapi tidak mutlak menurut saya, karena sering saya lihat di video food itu mereka banyak menabrak aturan komposisi itu, lebih mengedepankan artistiknya gitu. Itu sih yang bisa saya jawab, bro yang menanya. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya lebih detailnya. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya pertanyaan dari Madetare mengenai komposisi. Kalau video itu kan gambarnya bergerak ya, objek juga keseringan bergerak. Apakah objek harus stay di titik rule of third jika objek bergerak? Terima kasih. Ya, kalau misalnya objek itu bergerak, saya lihat beberapa kali di film-film ya, kayak film-film Hollywood gitu, saya amati ketika objek ini berjalan, dia kan posisinya di sebelah kiri di garis rule of third. Saya cuma nggak ada contoh, cuman tadi saya sempat melihat itu waktu dia berjalan dia akan ikutin ya, si kamera ini mengikutin objek tetap di posisi rule of third itu dalam. Jadi
manapun sebenarnya dia kamera ini mengikuti. Akan tetapi ada satu kebutuhan khusus, misal dia menampilkan video orang ini berjalan dari kiri sampai kanan full gitu kan. Ada kadang kan di video klip gitu dia memang tidak pakai komposisi itu. Jadi orang ini dibiarkan dengan statis kan kamera, kemudian orang ini berjalan dari kiri sampai ke kanan sampai hilang. Pernah seperti itu. Tetapi yang saya sering lihat, walaupun objek bergerak, kamera itu kadang bergerak mengikuti objek supaya posisinya itu tetap di posisi rule of third. Kecuali pergerakan khusus ya, misalnya kayak orang main basket gitu. Posisi pertama dia di posisi rule of third, tapi ketika dia bergerak, kadang dia langsung lewat gitu aja, tapi kemudian cepat diganti dengan gambar yang baru. Itu yang saya sering mengamati film-film Hollywood seperti itu. Saya amati sih seringkali tetap dipakai waktu posisi objek ini bergerak. Jadi posisi ini tetap diikutin si objek manusia itu. Walaupun sesekali ditabrak, tapi dia akan terus diganti dengan objek baru gitu ketika si objek itu sudah lewat dari posisinya gitu. Itu yang saya amati selama ini dari film-film, dan saya sendiri juga ketika objek itu bergerak, kadang saya tetap ikutin supaya posisinya itu tetap di situ. Itu Pak, karena supaya mata ini kan melihat tetap enak dilihat, tidak hilang. Bayangkan misalnya posisi objek itu di posisi rule of third sebelah kiri, kemudian dia berjalan. Ketika dia berjalan kan dia meninggalkan ruang kosong di sini, terus sampai posisi di sini itu udah nggak enak dilihat gitu. Jadi akan lebih baik jika kita itu mengikutin pending atau mengikutin si objek itu bergerak supaya tetap di posisi rule of third itu. Itu menurut saya. Itu. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih. Memang kan kadang-kadang memang dilewatkan ya, ditabrak ya. Cuman sering kali sih tetap diikutin gitu. Coba kalau nonton film-film Hollywood itu saya sering melihat dia akan tetap diikutin objek ini bergerak. Itu. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan rapelan ini, 1, 2, 3. Kita tanya yang pertama dulu deh pertanyaannya. Mau tanya yang dari Pak Putu. Jika shoot di outdoor dengan memakai mode manual, selain histogram, apa indikator yang bisa kita pakai agar pencahayaannya balance, sedangkan kondisi cahaya berubah setiap menitnya? Outdoor ya Pak ya? Iya betul, outdoor. Oh, ya, karena kalau cahaya berubah setiap saat, seperti saya tadi penanya pertama itu, kan dibilang bagaimana saya ini lebih baik mengatur manual atau fokus gitu. Nah, kalau misalnya pencahayaannya ini terus berubah gitu, tapi saya rasa kalau outdoor misalnya tetap stabil cahayanya, misalnya dalam jangka waktu agak lama kita bisa memvideokan, kita lebih baik kan atur setting manual. Kecuali memang berubahnya setiap saat gitu. Yang tadi penanya pertama kan lebih baik kalau itu tidak dibutuhkan kebutuhan khusus ya dari video ini, kita tidak perlu secara yang saya bilang tadi kebutuhan khusus lah ya, hanya liputan gitu. Itu rasanya saya tidak masalah kan kalau di setting auto fokus, auto kan. Akan tetapi kalau ya asal kita mau sering-sering merubah settingan si aperture dan shutter tadi kan. Karena dibilang tadi kan posisi cahaya berubah-ubah gitu. Kalau misalnya syutingnya itu bisa dalam jangka waktu lama tidak langsung berubah posisi, tetap aman sih kita menggunakan yang manual kan supaya bisa kita atur. Tapi jika cepat berubahnya ya menurut saya lebih baik auto. Karena kan dibilang cepat sekali dalam berubah kan, supaya kita kan nggak nyetel-nyetel lagi. Apalagi kalau acara ini cepat berlalu gitu kan, seperti saya pernah syuting misalnya kayak karnaval gitu kan, momennya itu cepat berlalu. Kalau kita harus setting lagi kan kehilangan kita momen tersebut gitu. Itu sih menurut saya tidak tahu yang seperti apa pastinya seberapa lama kita bisa men-syuting momen itu, atau benar-benar secepat itu bisa berubah cahayanya, saya nggak tahu secara mendetail. Kalau memang berubah secepat itu ya lebih baik auto kan, tetapi jika masih waktu kita bisa mengatur misalnya momen itu nggak hilang ke dalam
sekejap gitu, seperti acara olahraga gitu kan cepet, habis itu momennya langsung hilang. Itu ya kita nggak bisa kita setting setiap saat kan, kita kehilangan momen. Jadi tergantung apakah momen itu bisa menunggu kita untuk men-setting atau momen itu bisa segera hilang. Kalau momen bisa segera hilang ya lebih baik kita pakai auto, karena kita pentingkan mana. Dalam video yang dimaksud oleh Bro itu, kita lebih mengutamakan momennya hilang atau lebih mengutamakan settingan itu tadi. Kalau momennya cepat hilang ya kita kehilangan momen akan lebih susah lagi. Jadi lebih baik bagi saya ya auto supaya momen tidak hilang gitu. Itu sih. Tapi kalau kita bisa menunggu, momen itu bisa menunggu kita men-setting kamera secara manual, ya kita lebih baik memakai manual karena momen itu bisa menunggu. Kan ada dua jenis kan, syuting itu outdoor itu ada yang misalnya nih kayak syuting prewedding gitu kan, momen ini bisa nunggu. Aku setting dulu, tunggu gitu kan. Itu kita pakai manual kan, kita bisa, orang bisa suruh tunggu settingan kita ini supaya pas dulu sesuai dengan kita yang mau, dengan kebutuhan yang kita maksud, tunggu momennya. Tetapi jika acara itu sampai momen misalnya acara melepas balon yang habis itu hilang, atau acara karnaval yang habis itu orangnya udah berganti-ganti, itu kita lebih mementingkan momen. Ketika kita lebih mementingkan momen, jangan lagi kita mementingkan settingan, karena ketika kita coba setting momen hilang, kita yang rugi, kita kehilangan momen tersebut. Ya kalau nggak di order sama klien untuk mendapatkan momen itu gitu. Itu kalau dari pengalaman saya sih seperti itu. Tapi mungkin saya nggak tahu se-urgent apa momen yang mau ditangkap itu, atau masih bisa menunggu, atau untuk disetting, atau momen itu segera hilang gitu. Itu kita sesuaikan dengan momen apa yang kita tuh mau ambil dari di saat itu gitu. Itu secara singkat sih itu jawaban dari saya berdasarkan pengalaman saya. Oke. Baik. Itu sih Pak Paul ya. Sudah nge-flash, kita lanjutkan sampai habis dulu pertanyaan dari Om Ari Putu nih ya. Pertanyaan kedua, bisa dijelaskan ringkas setting audio dengan menggunakan mic eksternal? Oh, kalau soal audio, kebetulan kita kan tidak bahas tadi ini Pak Mul. Bisa nggak yang bertanya Bapak ini, nanti saya jabarkan di WhatsApp ya, supaya lebih detail ya soal settingan audio. Kebetulan tadi kita bahas 5 itu kan saya tidak masukkan audio, jadi lain juga nggak tahu apa yang saya jabarkan tentang audio gitu. Ya, itu Bapak saya ingat-ingat yang bertanya supaya bisa nanti dijabarkan di WhatsApp. Ya. Oke, pertanyaan ketiganya adalah, bisa dijelaskan sedikit mengenai picture profile untuk video? Apa picture profile? Oh, ya tadi. Ya, di kamera Sony ya. Yang ini juga Pak, materinya tidak kita bahas saya tidak di materi ya, di basic ini nanti ada sih di next itu ada membahas soal itu. Jadi kalau saya bahas sekarang kan nanti keduluan materinya dari yang berikutnya gitu. Maaf ya, nanti supaya pas dengan materi yang grade materinya itu. Itu Oke. yang pertanyaan terakhir itu. Ya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 8.57 waktu di Bali, sudah 1,5 jam kita bersama-sama. Pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya izin teman-teman sekalian bahwa nanti teman-teman sekalian peserta yang sudah mendaftar akan kami masukkan ke dalam WA Group. WA Group itu nanti adalah tempat kita berdiskusi, bertanya, kelanjutan dari kelas online malam ini. Jadi bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan videografi, silakan ditanyakan di grup itu nanti. Bu Mary dan beberapa teman nanti akan membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Tentu yang tidak berkenan nanti sudah masuk, mungkin saya mau live, boleh live dari grup itu, tidak apa-apa, tidak ada kewajiban sih, ya. Tapi bagi teman-teman yang mau memanfaatkan WA Group yang dibikin itu, silakan. WA Group tersebut memang kami bikin supaya menjadi wadah untuk kita bisa berdiskusi mengenai videografi. Itu yang pertama.
Yang kedua, nanti akan ada di-share link untuk mengisi form feedback. Kami mohon bantuannya dari rekan-rekan sekalian untuk mengisi form feedback tersebut untuk perbaikan-perbaikan kami supaya kelas kami bisa lebih baik lagi dan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, izinkan saya memberikan sedikit preview tentang kelas sinar online yang berikutnya. Karena kita lagi PPKM, nggak bisa kemana-mana. Ya, ini adalah salah satu genre fotografi yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Tidak harus keluar-keluar, ya. Ini namanya genre toys photography, ya. Menyenangkan, idenya sangat-sangat fresh, kadang-kadang nakal, sangat kreatif, ya. Tentunya dengan pembicara yang tidak asing lagi di bidang toys fotografi, yaitu Blinyoman Aries Wartawan. Kelas ini akan kita adakan minggu depan tanggal 29 jam setengah 8 WITA. Nanti link pendaftaran akan di-share seperti biasa. Baik, itu untuk pengumumannya hari ini. Satu lagi, kami tadi di awal ada lupa mengumumkan bahwa ada 3 orang yang akan dipilih dari yang memberikan pertanyaan di malam hari ini. 3 orang tersebut akan mendapatkan souvenir kaos dari kami. Yang pertama adalah Isa Christine, kemudian Om Ade Tare, dan Om Ari Putu. Jadi nanti semoga sudah terdaftar di form pendaftaran sehingga nanti tim kami akan menghubungi Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk para pemenang ini. Baik, sebelum kita menutup acara ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghidupkan semua kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Ya, silakan teman-teman sekalian, wajah-wajah gantengnya ditampilkan semua. Nah, wah Om Ardian, terima kasih sudah bergabung. Ayo kita akan ambil fotonya 2 kali ya. Yuk hidupin dulu. Om Capok, rokoknya di stop dulu, Om Capok. Oke, rekan-rekan sekalian, siap. Kita ambil foto yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke halaman kedua. Oke, teman-teman silakan. Siap ya, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga kelas ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan dan karir kita semua di sini juga. Terima kasih juga Bu Mary sudah membantu kita semua meng-share ilmunya. Ya, semoga bermanfaat. Teman-teman silakan ya nanti di WA Group untuk lanjut bertanya-tanya ke Bu Mary. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas sinar online berikutnya. Sampai jumpa.